Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau share lagi ya teman-teman buat kegiatan aku. Dan gak lupa ya, sebelum lanjut ke video, aku mau ucapin terima kasih dulu buat kalian semua, buat teman-teman yang udah klik video ini dan nontonin juga video aku. Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungannya, dan tentunya juga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, jadi ini tuh aktivitasku belum terlalu siang sih sebenarnya teman-teman. Jadi masih pagi, sekitaran jam 8, tapi emang di luar tuh udah panas banget ya teman-teman. Jadi emang cuaca sekarang itu jam 7, setengah 7 itu udah terik banget gitu ya teman-teman mataharinya. Jadi emang biasanya kalau udah panas gitu, pintunya tuh pasti selalu aku tutup ya. Entah aku mau bikin video atau enggak, itu emang biasanya pintunya aku tutup. Karena panasnya tuh terlalu nyentrong banget gitu loh teman-teman masuk ke rumah. Apalagi ini pintunya tuh pas banget di tengah, jadi kelihatan banget dari jalan gitu. Misalnya kalau ada orang lewat itu lihat isi rumah tuh kelihatan gitu loh teman-teman. Jadi biasanya cuman aku tutup separuh gitu aja. Untuk setrika emang sengaja aku pagi ya teman-teman. Biasanya sih aku belakangin gitu sih teman-teman. Maksudnya entah sore atau malam gitu. Tapi karena ini setrikanya tuh udah banyak numpuk gitu karena udah ketunda-tunda ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya udah 2 cucian gitu, jadi lumayan banyak. Dan apalagi sebenarnya di luar itu cucian aku masih banyak yang kotor, terus di jemuran itu masih ada yang aku jemur, jadi masih setengah kering kayak gitu. Jadi nanti habis setrika ini sore mungkin ya aku baru mau nyuci lagi. Dan untuk setrika biasanya aku lama ya teman-teman, antara 1 jam sampai 1 jam setengah gitu. Dan kerjaan setrika itu sebenarnya capek, membosankan, banyak banget orang yang ngeluh tentang setrika ya teman-teman. Termasuk aku sih sebenarnya, aku tuh benci juga sebenarnya sama setrika kayak gini. Tapi mau nggak mau ya tetap aku kerjain karena jujur aku tuh nggak bisa kalau pakai pakaian nggak disetrika gitu ya teman-teman. Meskipun pakaian sehari-hari ya, bukannya sok-sok rapi atau gimana, tapi mungkin udah terlalu kebiasaan dari kecil gitu ya teman-teman. Jadi ya udah meskipun capek tetap aku sempetin buat setrika pakaian. Tapi kembali lagi ke pribadi orang masing-masing ya teman-teman, karena ada sebagian orang yang nggak disetrika itu juga ada. Jadi ya sesuai selera masing-masing aja. Nah ini alhamdulillah aku udah selesai setrikanya. Jadi ini udah sekitaran jam 10 kalau nggak salah teman-teman. Ini anak aku tuh udah mulai ngantuk, mau tidur. Jadi sebelum tidur tuh aku siapin dulu kasurnya ya teman-teman. Jadi ini pakai kasur lantai. Kalau siang emang tidurnya di sini teman-teman, karena kalau pakai kasur yang busa itu tuh panas. Karena aku nggak punya AC, aku punyanya kipas angin ya teman-teman. Itu jadi panasnya kan masih terasa gitu. Jadi ya udah pakai kasur lantai gini aja. Nah untuk video sekarang ini aku tuh udah mandi ya teman-teman. Tadi udah ganti baju juga karena emang keringetan banget gitu ya teman-teman, gerah. Jadi tadi pas aku setrika itu sebenarnya emang belum mandi ya teman-teman. Jadi habis setrika baru ini aku mandi. Nah setelah itu teman-teman, ini tuh aku mau balikin perabot atau cucian piring yang tadi pagi. Itu kan udah kering ya teman-teman, jadi aku balikin ke raknya masing-masing. Nah setelah itu aku mau langsung masak. Jadi ini siang ya teman-teman, berarti sekitaran jam setengah 11-an mungkin ya. Itu aku baru masak. Nah ini aku ambil bahan-bahannya dulu. Hari ini aku mau masak lodeh ya teman-teman. Udah lama banget aku tuh nggak masak sayur kuah gitu kan ya. Apalagi kuah santan gitu. Nah hari ini aku tuh tadi ngeliat ada ikan asin juga di kulkas. Jadi kayaknya cocok kan buat pendamping lodeh. Ya udah deh, makanya langsung aja aku mau bikin atau siapin bahan-bahan lodehnya. Untuk bahan-bahannya emang aku sengaja pakai campur-campur ya teman-teman buat lodeh. Jadi ini ada kacang panjang, ada terong, terus ini ada daun melinjo juga sama tahu.
sama ada kentang juga nanti. Untuk daun melinjo ini tadi aku beli satu bungkus itu harganya 2.000 ya teman-teman. Sama terong aku cuman pakai satu aja. Ada kacang panjang juga, tapi kacang panjangnya lumayan dikit sih menurut aku teman-teman. Jadi satu bungkus tapi yang kecil gitu. Ini sebenarnya sayur lodeh itu bahan-bahannya hampir sama ya teman-teman, kayak sayur asem. Kemarin aku habis bikin sayur asem kayaknya, tapi kayaknya tuh kapan ya? Pas puasa kayaknya. Nah, itu bikin sayur asem. Ini kan bahannya bisa banget pakai terong, pakai kacang panjang, terus pakai daun melinjo itu juga bisa kan ya. Jadi bedanya mungkin kalau sayur asem kuahnya bening gitu, kalau sayur lodeh kan santan gitu. Dan untuk kacang ini berapa ya? Tadi tuh harganya kalau nggak salah cuma 2.000 ya. Makanya dapatnya dikit gitu. Ini aku jadiin satu di keranjang teman-teman. Jadi nanti nyucinya barengan gitu. Untuk kentang aku pakai 3 biji. Ini tuh juga sisa sih teman-teman. Ini tuh kentang kecil yang biasanya di sayur sop gitu kan. Nah, ini tuh sisa kemarin anak habis ngukus anak aku ya, ngukusin anak aku gitu maksudnya. Nah, ini ada sisa 3, makanya aku campurin ke lodeh. Ini ngidesnya juga aku buat gede-gede gitu sih teman-teman. Karena ukurannya kecil jadi ya udah jadinya dikit gitu. Nah, untuk berikutnya ini tempe. Untuk tempe ini mau aku bikin lauk ya teman-teman. Jadi nanti lauknya tempe sama ikan asin. Untuk tempe ini sengaja aku irisin tipis-tipis jadi nanti biar agak kriuk gitu. Tapi bukan setipis kayak keripik tempe, enggak ya teman-teman. Intinya tuh agak tipis gitu aja. Kalau ikan asin ini aku beli satu bungkus tuh harganya 5.000, tapi nggak tahu ini jenis ikan asin apa. Ini karena menurut aku tuh gede jadi aku potongin. Soalnya kalau ikan asin itu makan terlalu banyak tuh juga nggak enak ya teman-teman. Jadi biar aku potong kecil-kecil gini aja. Nah, nanti biasanya sebelum aku goreng itu ikan asinnya pasti aku cuci ya teman-teman. Karena kita nggak tahu juga kan bersih apa enggaknya gitu. Selain itu menurut aku lebih kayak ngurangin rasa asinnya juga. Karena ya namanya ikan asin ya teman-teman, pasti asin, tapi ada juga ikan asin tuh yang bener-bener asin banget gitu teman-teman, jadi kayak nggak bisa dimakan, kayak nggak nikmat gitu menurut aku. Ada yang bilang katanya kalau biar nggak terlalu asin tuh direndam dulu pakai air hangat atau gimana gitu, tapi aku juga belum pernah nyoba. Biasanya cuman aku cuci pakai air biasa gini doang. Nah, ini aku lanjut cuci-cuci semua ya teman-teman, bahan-bahannya, sayur, kentang, termasuk ikan asin juga. Nah, setelah itu teman-teman, ini aku mau irisin dulu bumbunya. Aku pakai bumbu iris aja ya teman-teman. Sebenarnya ada juga lodeh yang pakai bumbu ulek itu ya. Tapi aku karena males ya teman-teman ngulek itu, kalau nggak bener-bener lagi mood enak itu menurut aku tuh males gitu. Jadi lebih seringnya emang di bumbu iris ini aja. Nah, berikutnya aku mau siapin pancinya dulu buat masak sayur lodeh. Jadi dikasih minyak gitu nanti buat numisnya. Aku emang paling suka ya teman-teman sama sayur lodeh, sayur asem juga suka. Jadi dua sayur itu emang aku suka. Tapi jarang-jarang sih teman-teman bikinnya ya aku. Lebih seringnya tuh emang aku tuh tumisan. Kalau untuk tumisan aku juga suka sih teman-teman, tapi nggak terlalu suka banget gitu, nggak. Sebenarnya suami aku yang lebih suka sama tumisan. Apalagi kayak tumis kacang, toge, sama kangkung tuh suka banget ya. Tapi kalau aku tuh ya kadang cuman makan, misalnya aku masak siang itu cuman makan sekali aja teman-teman. Biasanya tuh yang ngabisin itu suami aku. Nah, setelah aku tumis teman-teman, ini aku masukin semua bahan-bahannya. Ini tadi sebenarnya tuh si daun melinjonya tuh belakangan teman-teman. Kalau aku masukin duluan tuh bakalan cepet layu ya nanti. Tapi karena udah terlanjur aku masukin, ya udah nggak apa-apa. Terus ini aku tambahin pakai air. Aku pakai 1 botol nih ya teman-teman. Ini mungkin sekitar 1 liter gitu. Biasanya aku tuh kalau bikin sayur kuah emang sengaja kuahnya tuh dibanyakin. Bikin sayur sop juga sama, biasanya kuahnya tuh melimpah gitu.
Nah, kalau untuk tahu ini nggak aku pakai semua teman-teman, aku cuman pakai 2 kotak aja. Karena isinya sayur lodeh tuh udah banyak teman-teman, udah ada kacang, kentang, kayak gitu kan ya. Jadi untuk tahu aku pakai separuh aja, nanti sisanya biar buat masak besok juga nggak apa-apa. Nah, ini langsung aja sih tahunya aku masukin ya teman-teman. Jadi aku nunggu biar empuk, yang empuk itu kacang sama si kentangnya. Terus ini aku mau ngambil tepung ya teman-teman buat tempe. Jadi tempenya mau aku goreng tepung aja. Ini kebetulan tuh pas habis gitu sih teman-teman di toplesnya, jadi sekalian mau aku isi. Aku biasanya tuh sebulan cuman nyetok 2 aja sih teman-teman, 2 bungkus kayak gini. Terus biasanya nanti kalau pas habis atau aku lagi nggak mau pakai bumbu instan gini tuh aku pakai tepung terigu sama tepung beras gitu sih teman-teman, aku campur nanti dibumbuin sendiri gitu. Dan ini alhamdulillah si lodehnya udah itu ya teman-teman, udah mulai matang. Nah, itu kalian bisa lihat daun melinjonya tuh layu banget gitu. Ini baru aku masukin santan sekalian ngebumbuin ya teman-teman, gula, garam sama penyedap. Nah, setelah dibumbuin nanti nggak usah lama-lama teman-teman, itu udah dirasain udah enak, udah cocok, ya udah tinggal ditaruh di mangkok gitu. Dan ini alhamdulillah udah matang ya teman-teman. Terus lanjut aja aku taruh di mangkok. Ini sebenarnya ada jedanya sih teman-teman. Jadi setelah aku matiin tuh aku biarin dulu biar nggak terlalu panas banget gitu sih teman-teman. Jadi baru aku taruh atau aku pindah di mangkok. Nah, berikutnya aku mau ini goreng tempe ya teman-teman. Jadi yang terakhir goreng tempe sama ikan asin. Untuk tempe ini aku jadi 2 penggorengan gitu sih biasanya karena wajannya nggak cukup. Ini tadi aku goreng tipis itu emang biar apa ya teman-teman, agak kriuk gitu. Tapi setipisnya aku ngiris tempe itu nggak pernah bisa tipis banget teman-teman. Jadi biasanya 1 kotak itu bisa jadi 3 gitu sih. Mungkin karena pisaunya kurang tajam juga ya teman-teman, jadi agak-agak susah gitu. Nah, untuk ini si tempenya kan udah matang teman-teman. Terus lanjut ke ikan asin. Untuk ikan asin tadi aku pakein tepung beras ya teman-teman, aku nggak pakai tepung sajiku atau sasa tadi. Soalnya nanti kalau dipakein itu bakal asin banget kan ya. Jadi lebih pakai tepung beras aja. Dan alhamdulillah teman-teman, menuku hari ini tuh udah jadi ikan asin, tempe sama sayur lodeh. Dan kegiatan minggu terakhir ini tadi setrika kan udah nih, yang di luar tuh udah kering teman-teman. Jadi aku ambilin dulu, baru nanti sore itu aku mau nyuci lagi. Ya seperti ini sih teman-teman rutinitas aku sehari-hari. Jadi aku mau sekalian pamit juga sama teman-teman. Untuk kegiatan aku cukup sampai di sini aja. Terima kasih ya buat kalian semua yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe juga ya. Dan jangan lupa buat nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai ketemu ya teman-teman di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.